Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai politik hukum Undang-Undang Ciptaker terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebelum memasuki presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Jasa Kurnia Pradana, kedua Reza Fakih Abdullah, ketiga Marcelino Miklasjananda, dan yang terakhir ada Nofdiros Arya Yoda Prawira. Presentasi kelompok kami membahas mengenai yang pertama pendahuluan, kedua alasan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja, yang kedua polemik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Pendahuluan. Dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup tentunya membutuhkan sebuah aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pencemaran lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri mempunyai peraturan yang mengikat yang mengatur untuk pengelolaan lingkungan terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya dibentuk undang-undang ini untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan pada lingkungan hidup. Sejak saat DPR dan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja ini menimbulkan berbagai macam kekacauan di Indonesia. Tentunya dalam berbagai lapisan masyarakat, baik dari pekerja, petani, sampai mahasiswa. Dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengandung pengubahan dan penghapusan oleh DPR dan pemerintah Indonesia itu sendiri. Tentu saja berbagai kalangan masyarakat merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini karena terdapat pasal-pasal yang diubah dan dihapuskan. Selanjutnya, alasan UU Ciptaker disahkan, menurut pemerintah, ada beberapa alasan yang membuat UU Ciptaker ini diperlukan. Yang pertama adalah setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak muda yang masuk ke dunia kerja, sehingga kebutuhan lapangan kerja sangat-sangat mendesak dan diperlukan. Khususnya di tengah pandemi seperti ini, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja telah terdampak. Dan juga sebanyak 87% dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan SD, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor yang padat karya. Lalu alasan kedua, berdasarkan keterangan pemerintah, UU Ciptaker ini dapat memudahkan pelaku UMK atau usaha mikro kecil. Dengan UU Cipta Kerja dapat memudahkan masyarakat karena memudahkan masyarakat untuk khususnya UMK untuk membuka usaha baru karena regulasinya yang dinilai tumpang tindih dan rumit itu dipangkas melalui UU Ciptaker karena perizinan usaha untuk UMK tak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Lalu pembentukan PT juga dipermudah, tak ada lagi pembatasan modal minimum. Lalu pembentukan koperasi juga karena dengan 9 orang sudah dapat membentuk koperasi. Lalu perizinan usaha untuk UMK, maksud saya yang ketiga, UU Ciptaker ini mendukung pencegahan korupsi karena ini jelas menyederhanakan dan mengalihkan semua perizinan itu dalam bentuk elektronik yang dimana dapat memangkas pungli atau menghilangkan lebih tepatnya. Lalu untuk selanjutnya, Mas Cesa. Ya, yang selanjutnya itu polemik pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Arif Maulana, Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai banyak kritik dan permasalahan. Seperti yang disebutkan oleh Arif Maulana, ada 3 potensi. Yang pertama yaitu potensi menambah masalah dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat bahwa pada sebelumnya, AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan, sedangkan untuk saat ini, pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, AMDAL hanya sebagai dasar uji kelayakan lingkungan.
Lalu yang kedua yaitu pembahasannya dianggap terburu-buru dan tertutup. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang diberitakan di portal berita dan media sosial yang sempat ramai. Karena Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan pada malam hari pada saat orang-orang sedang tidur dan tidak menyangka bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan disahkan pada waktu tersebut. Lalu yang ketiga yaitu berpotensi melanggar hak warga negara, terutama buruh yang dijamin konstitusi. Pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diisukan bahwa UMR dan lain-lainnya akan diganti dan dihapuskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Riza Fakih Abdullah. Terima kasih Mas Reza. Selanjutnya, dampak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa prinsip dan konsep dasar izin lingkungan tidak berubah, tetapi sesuai ketentuan sebelumnya. Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha untuk meringkus sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. Dari ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha, maka bila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan. Izin usaha tetap jalan. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha. Apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus perizinan berusaha. Dan mengapa mempermudah izin lingkungan? Karena pengintegrasian perizinan lingkungan ke perizinan berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan. Bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan. Dan yang kedua, digantikannya AMDAL dari dasar penetapan menjadi dasar uji kelayakan lingkungan. Mengenai penggunaan AMDAL yang dibuat oleh pemekasa yang bersertifikat dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan. Dalam penyelenggaraan usaha atau kegiatan uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.